Baik, kita mulai perkuliahannya dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah Robbi jidni ilma warjukni fahma amin. Alhamdulillah pada pertemuan pertama hari ini kita akan mulai walaupun mungkin masih belum pada hadir semua ya. Yang hadir di sini baru 14 orang ya. Mudah-mudahan nanti akan menyusul dan semua pada absensi dulu ya di my class ya. Kita akan mulai perkuliahan hari ini sebagai perkuliahan awal untuk Shochukyu Hyogeng. Sebetulnya kalau saya ini adalah melanjutkan dari Chukyu Mojigoi yang kemarin ya, tapi kita bidangnya adalah kita rubah. Yang kemarin bidangnya kosakata dan kanji. Kita hari ini kita akan mulai perkuliahan dengan para kalimat dan ini. Coba saya share dulu RPS. Jadi hal ini hanya penjelasan perkuliahan dan kontrak perkuliahan terlebih dahulu ya. Jadi belum sampai ke materi untuk hari ini. Setelah liburan pada sehat ya. Bentar, saya cari dulu filenya. Tampilan PowerPoint udah kelihatan belum? Gimana Sensei? Belum, Sensei. Tampilan PowerPoint-nya? Belum, Sensei. Belum ya? Belum. Nah. Nah, proses dulu ya. Oke. Semua ngabisin dulu aja di my class ya. Kalau ini baru ada 14 orang. PowerPoint-nya. Baik, kita mulai ya. Udah kelihatan belum PowerPoint? Sudah, Sensei. Oke. Sudah, Kita mulai Sensei. ya. Oke. Baik, jadi hari ini kita akan melihat silabus perkuliahan dulu, baru nanti kalau sudah selesai nanti kita akan coba lihat jadwal perkuliahan dan pembagian kelompok ya untuk perkuliahan ini. Baik, kita mulai ya. Untuk yang ini mata kuliahnya adalah Shochukyu Hyogeng 2 SKS. Untuk kelas ini saya mengampu ya. Untuk jadwal perkuliahan itu hari Selasa jam 7 sampai jam 8.30.
Untuk kelas B dan kelas A itu hari Selasa juga ya. Ini salah ini. Hari Selasa juga jam 9 sampai jam 10.30. Kemudian ruangnya kalau di kelas itu ruang 401, tapi nanti kita akan pakai medianya online memakai Blackboard Button atau MS Team. Kemudian di sini ada handout perkuliahannya, yaitu pertama visi misi tujuan, kemudian ini manfaat perkuliahan ya, bukan jual literasi tapi Shukyu Hyogeng ya, aturan perkuliahan, schedule perkuliahan, komponen nilai akhir dan pembagian kelompok. Ini saya bacakan kembali visi misi prodi ya, menjadi program studi pendidikan bahasa Jepang yang unggul, profesional, berkarakter, berwawasan internasional, yang berlandaskan Islam untuk kemaslahatan umat. Untuk misinya ada yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat secara profesional di bidang pendidikan bahasa Jepang, mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan pendidikan bahasa yang berakhlak mulia, berwawasan dan berkemampuan tinggi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian mahasiswa mempunyai kompetensi di bidang pendidikan bahasa Jepang, terutama bidang penguasaan pola kalimat dan ungkapan setara untuk N4. Ini tujuan dan manfaat dari Shochukyu Hyogeng ya. Kemudian mahasiswa mendidik mahasiswa untuk menguasai hard skill dan soft skill yang terkandung dalam mata kuliah ini. Kemudian target perkuliahan adalah tercapainya pertemuan 100% kehadiran dosen dan 90% kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan tatap muka ataupun tatap maya. Mahasiswa menguasai Shochukyu Hyogeng yang terkandung dalam buku Chukyu Nihongo Jeplang ya, dan materi-materi yang diajarkan, dan tercapainya transparansi mata kuliah dari dosen terhadap mahasiswanya sesuai dengan KPT. Kemudian nanti manfaat perkuliahan, mahasiswa lebih bersemangat untuk memahami pentingnya penguasaan kosakata dan penguasaan pola kalimat dan ungkapan di bidang pendidikan bahasa Jepang, dan mahasiswa mempunyai kemampuan hard skill dan soft skill yang terkandung dalam mata kuliah ini. Kemudian jadwal, ini agak kurang jelas ya. Ntar saya coba memakai jadwal yang ini. Bentar ya. Nanti saya dulu. Nah, proses ya. Kalau yang di PowerPoint kurang besar ya, kecil. Nah, kelihatan ini ya, apa namanya, Excel-nya kelihatan? Nggak kelihatan ya? Sudah, Sensei. Oke ya. Jadi untuk kali ini tidak ada perkuliahan ya. Kita hanya bukan perkuliahan maksudnya, tidak ada pembelajaran materi, tapi kita hanya orientasi dan penjelasan mata kuliah saja. Nah, rencana termasuk rencana perkuliahan ya. Di sini ada pertemuan, kita tetapkan 16 kali pertemuan dari tanggal 16 Februari sampai tanggal kira-kira 8 Juni kalau lancar gitu ya. 8 Juni kalau lancar perkuliahan ini akan dilaksanakan, dan ada beberapa waktu nanti akan terpotong oleh
libur Idul Fitri ya. Kira-kira 13 Mei itu kan Lebaran ya. Jadi 13 April itu udah mulai puasa, kemudian 13 Mei Lebaran. Jadi nanti ada waktu mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu liburan ya, liburan Ramadan, atau mungkin 3 minggu. Nanti kita lihat di kalender akademik, dan perkuliahannya akan kita liburkan, walaupun di sini masih kita dibuat perjadwal dulu ya. Jadi rencana perkuliahan itu 16 kali, materinya melanjutkan materi dari yang buku yang kemarin, dari bab 7 sampai bab 21, kita targetnya selesai ya. Kalau kemarin kita belajar dokai sama belajar kosakata, kanji ya, sekarang kita belajar khusus untuk pola kalimat dan hyogeng yang ada dalam buku tersebut. Nanti itu akan dilakukan presentasi tiap kelompok ya. Nah, kemudian nanti seperti biasa ada ceramah, forum diskusi, kemudian ada uji kompetensi harian ya, ada kuis dan ada forum diskusi 30 Maret. Jadi mulai presentasi itu tanggal 2 Maret ya, mulai presentasinya. Ini ada kelompoknya, kita bagi menjadi ada 11 kelompok, berarti nanti setiap kelompok terdiri dari 1 atau 2 orang, mungkin 2 orang ya, karena ini ada berapa ya, 20 orang kalau tidak salah anggotanya. Ini jadwalnya seperti ini, kemudian tadi udah saya buat menjadi foto. Terlalu kecil, nanti tidak kelihatan. Kemudian alur perkuliahan seperti biasa, nanti yang membedakan perkuliahan dengan yang kemarin adalah kalau kemarin itu lebih banyak metode ceramah, nah untuk ini kita akan presentasi ya, presentasi kelompok, kemudian diskusi tanya jawab, presenter dan mahasiswa, feedback dari dosen, dan nanti ada laporan presentasi dan sebagai laporan akhir untuk perkuliahan mata kuliah ini. Kemudian komposisi kehadiran ini juga sama, tapi sedikit berbeda. Ya, kemarin soft skill 30%, sekarang dikurangi menjadi 20%. Kehadiran tetap 10%, kemudian presentasi 20%, uji kompetensi harian 20%, tugas akhir dan uji kom itu 10%, 10%, 20%, dan forum itu 10%. Jadi total 100%. Kemudian tugas presentasi itu nanti terdiri dari 1 atau 2 kelompok mahasiswa. Presentasi dimulai pada pertemuan keempat sampai ke-16 ya, bukan 14. Mulai Maret 2021 sampai Juni 2021. Setiap kelompok mempresentasikan topik sesuai dengan yang ditentukan dari buku Keplang tadi ya. Kemudian setiap kelompok membuat artikel yang akan dipresentasikan dalam bentuk Word dan PPT presentasi. Jadi ada 2 PPT. Yang pertama PPT, yang berikutnya adalah makalah Word yang dikumpulkan sehari sebelum presentasi. Ini sama ya. Kemudian nanti ada indikator penilaian presentasi. Kemudian ini seperti ini skornya dan poin-poin yang dinilai. Kemudian indikator penilaian soft skill ini juga sama ya. Mungkin ditambah lagi ya, antusias dalam perkuliahan online maupun offline. Kemudian disiplin terlambat, kalau datang tepat waktu itu dapat 2 skor, kalau tidak terlambat itu lebih dari 10 menit kita tidak kasih skor gitu ya. Oke. Oh ini bukan, ini salah. Sampai sini ya. Kemudian ini saya hapus. Ini untuk yang perkuliahan lain. Kemudian nanti kita akan lihat tanggal perkuliahan dan presenter dan materi yang akan dibahas. Kemudian formatnya seperti apa. Kemudian kira-kira seperti itu ya penjelasan untuk mata kuliah ini.
Jadi nanti akan kita gunakan, kalau sudah lancar maka kita akan memakai Brickbu button, bukan memakai lagi MS Team. Kalau MS Team itu kalau darurat sekali-kali kita pakai ini, tapi kalau bisa pakai Brickbu button. Alasannya karena tadi ya, Brickbu button itu adalah miliknya UMY. Tadi saya sudah lihat, diperlihatkan saya tadi di YouTube. Ada nggak? Oh iya, tutorial ini. Silakan, ada yang bertanya terlebih dahulu. Untuk penjelasan mata kuliahnya. Termasuk pembagian kelompok, hari ini kita akan bahasnya. Kok nggak bisa? Nah, kenapa kita beralih dari MS Team ke Brickbu button? Karena alasan ini ya, alasannya ada 3. Ini kedengaran nggak ya? Silakan, ada pertanyaan terlebih dahulu. Berarti kelasnya tidak berubah ya, tetap kelas B ya, pembagian kelasnya ya. Iya, Sensei. Iya, Sensei. Belum kelihatan ya yang YouTube-nya ya. Coba. Ya, yang tadi saya sampaikan ini adalah alasan kenapa kita pindah ke Brickbu button. Mungkin tadi kesulitannya adalah belum di sini. Kok nggak kelihatan? Bentar. Silakan, ada yang mau bertanya? Terlebih dahulu silakan. Wah, ini sinyalnya kurang bagus di sini. Silakan, kalau ada yang mau bertanya silakan. Enggak ada. Menggunakan lebih sedikit data, ya, lebih sedikit data dibandingkan dengan kalau kita menggunakan Zoom atau menggunakan MS Team. Dengan mahasiswa selama 1 jam
menggunakan Zoom atau MS Teams, maka akan memakan data sekitar 1 gigabyte. Tetapi kalau kita menggunakan Big Blue Button atau kita menggunakan Classmeet, itu hanya memakan sekitar 256 mega. Jadi seperempatnya, seperempat dari data yang digunakan kalau kita menggunakan Zoom atau MS Teams. Dengan demikian nanti mahasiswa akan lebih irit di dalam menggunakan datanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Big Blue Button atau Classmeet ini adalah aplikasi yang terintegrasi di dalam kelas kita. Servernya itu ada di BSI ya, server Big Blue Button itu ada di BSI. Beda kalau kita menggunakan Zoom atau menggunakan MS Teams, itu server ada di Amerika sana gitu. Tapi dengan Big Blue Button itu servernya khusus UMY itu ada di BSI. Sehingga kalau ada apa-apa itu lebih gampang penanganannya, kemudian lebih cepat ya. Dan Big Blue Button yang akan kita gunakan ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga Big Blue Button itu menjadi lebih ringan dibanding Big Blue Button yang originalnya. Nah, alasan yang ketiga adalah kalau kita menggunakan Big Blue Button berarti kita mengakses domainnya UMY ya. Karena kalau kita menggunakan Zoom kan URL-nya atau alamatnya adalah Zoom bla 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 gitu. Atau kita menggunakan MS Teams maka alamatnya adalah Microsoft dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan Big Blue Button untuk video conference dari manapun mahasiswa gitu ya. Nah, itu maka yang diakses adalah alamat UMY. Nah, dengan mengakses alamat UMY ini maka perhitungan perankingan dengan menggunakan for ICU atau Unirank itu akan dihitung. Semakin banyak alamat UMY yang diakses dan semakin lama alamat UMY yang diakses, maka perankingan untuk for ICU itu juga akan semakin tinggi. Jadi itu adalah paling tidak 3 hal mengapa kita menggunakan Big Blue Button. Oke ya. Baik, Bapak Ibu, tentunya kalau Silakan kalau ada pertanyaan, baik materi maupun penjelasan mata kuliah yang belum mengerti. Kalau gitu kita absen dulu ya. Saya lihat di My Class dulu. Nggak ada pertanyaan, silakan kita forum diskusi aja untuk RPS ini. Silakan, ada yang mau bertanya? My Class. Kayaknya belum. Coba kita nanti coba pindah ya ke Big Blue Button kalau kita sudah mencoba ya. Nah, nanti sebelumnya kita coba dulu lihat dulu absen. Yang sudah hadir siapa aja?
Oke. Farah nggak ada ya? Halo? Farasa nggak ada? Nggak ikut ya? Nggak ikut perkuliahan ya, Farah hari ini? Oke, Farah berarti hari ini tidak ikut kuliah. Berarti tidak hadir. Aprilia ada? Ya, Aprilia hadir. Hadir Sensei. Halo? Hadir Sensei. Oke. Hadir Sensei. Ya, siap. Kemudian Hinggil tadi ada ya? Tapi belum masuk ke, belum absen ya? Ada Hinggil sih. Sang. Belum sih. Nah, ini absen harusnya. Di sini harusnya absen ya, hadir ya. Hari ini saya belum menyebutkan yang terlambat ya. Ini udah pada ada 16 Dea, ada nggak Dea? Kita panggil dulu yang berikut ya. Anissa Sindia. Ada Sensei. Kurniawan Agustianto. Ada ya? Hadir Sensei. Oke, Karista Rahayu Kinasi. Ada? Kerina. Hadir Sensei. Oke. Karista ada nggak? Apa gitu ya, Let? Taufik, ada Taufik? Hadir Sensei. Oke, Salpian Piko. Hadir Sensei. Anissa Maulia Rianto. Hadir Sensei. Akmal Faturrahman. Hadir Sensei. Sabrina Jahra. Hadir Sensei. Hairunisa Salsabila. Hadir Sensei. Oke, Muhammad Bagus Gilang Ramadan. Oke, ada ya? Ada ya? Muhammad Gilang ada ya? Muhammad Indra Saputra. Hai. Oke. Dan dia Amanda belum hadir, tidak hadir. Oke, kalau gitu ada 16 peserta. Berarti kita bagi kelompoknya berapa orang ya kalau 8 aja berarti ya kalau gitu ya. Jadi nanti kelompoknya adalah nomor 1 2 Aprilia sama Farah itu kelompok 1 ya. Gitu aja ya. Kemudian Hinggil sama Anissa kelompok 2, Kurniawan Agustianto kelompok dan Calista kelompok 3, Kerina dan Taufik kelompok 4, Salpian dan Anissa kelompok 5. Kemudian Akmal dan Sabrina kelompok 6, Khairunisa dan Muhammad Bagus kelompok 7, dan Muhammad Indah Saputra bersama dia kelompok 8. Berarti nanti presentasinya adalah saya akan rubah sini. Ada 8 kelompok. 8 kelompok. Jadi mulai kita presentasinya adalah dari sini. Shito Kokoro Style Aisatsu ya, tanggal 2 itu kelompok 1. Di sini saya tuliskan tadi siapa ya? Para sama Aprilia. Nah, ini masih lama ya. 2 minggu lagi pertemuan ketiga aja, Aprilia. Kemudian kelompok 2 itu siapa tadi? Lupa saya. Patokannya nggak bisa di My Class ya. My Class. Anissa Hinggil Sensei. Hah? Hinggil Ya. Anissa bukan sih? Oke, Hanisa dan Hinggil. Hanisa dan Hinggil kelompok 2.
Ada yang bantu bacain, bisa sambil lihat situ. Kelompok 3 itu Kurniawan Agustianto sama Kurniawan Karista. sama Carista, ya oke. Kurniawan sama Carista. Kelompok 4, nah ini berarti siapa? Kerina sama Taufik. Ya, Kerina sama Taufik. Kerina sama Taufik. Itu aja, ya. Kemudian setelah itu istirahat dulu. Ini yang bahas saya, bab 12 nanti di sini PIC-nya adalah saya. Jadi setelah 4 presenter, setelah 4 kelompok berpresentasi, maka nanti saya akan presentasi tentang Hideo Noguchi bab 12. Kemudian bab 13 kelompok 5 ini siapa ya? Salvian dan Sasa Sensei. Salvian dan Sasa. Pian. Dan Alpianisa. Anissa Maulia. Oh ya, Anissa Maulia, oke. Salvian dan Anissa Maulia. Oke, kelompok 6 itu kelompok Akmal 6 Sabrina. Akmal sama Sabrina ya. Itu untuk kelas B, kelas A belum ya, Akmal dan Sabrina. Terus kelompok 7 Hairunisa sama Gadis Gilang. Hairunisa sama ya Bagus Gilang, oke. Gilang. Sama Bagus Gilang. Dan terakhir kelompok 8 Indra, Saputra, sama dia Amanda ya. Oke, kalau begitu ini hanya 8 kelompok karena kalau satu kelompok satu orang takutnya tidak hadir nanti tidak ada ini. Jadi 2 kelompok, 2 orang ya per kelompok. Yang berarti kelompok yang ini nanti ini setelah 4 Mei setelah Lebaran kita diskusikan lagi apakah ini dipresentasikan lagi atau tidak. Mungkin ini kelompok saya aja nggak apa-apa yang kemudian oke, ini sementara saya isi dulu ya masuk tugas akhir ini. Jadi ada karena kita hanya 8 kelompok maka setelah tanggal 11 Mei setelah Lebaran itu tidak ada presentasi. Jadi saya yang akan presentasinya ya. Untuk bab 18, 19, 20. Untuk 21 mungkin nanti kalau lihat situasi. Kayak gitu ya. Nah, lalu apa yang mesti dipresentasikan kan begitu. Nah, kita lihat websitenya. Nah, mungkin kalau misalnya minggu depan belum siap ya, kita coba nanti apakah 2 Maret atau 9 Maret. Itu tergantung situasi ya. Kalau ini kita undur 1 minggu presentasi tidak apa-apa. Kok apa ya? Ini apa yang menghalanginya? Kita lihat website Ceplang. Kemarin kita itu udah sampai ke bab
sini ya. Saya lanjutkan. Walaupun kita sudah sampai ke bab 6 kemarin itu. Nah, nanti presentasi bab 7, bab 8 itu mulai kelompok 1. Jadi kelompok 1 itu dari 8 sampai ke 16, 17 ya. Kita lihat di sini. Nah, apa yang mesti dipresentasikan adalah bagian bungkai. Bagian bungkai itu ada misalnya ya, kita lihat bab 7. Nyonjin no soku seikatsu. Nah, bungkainya itu di sini ada bungkai 1 sampai bungkai sampai ku 2 ya. Nah, ini yang perlu kita presentasikan. Jadi bagian ini yang kita presentasikan. Misalnya kelompok 1, nanti saya akan kasih contoh dulu. Kelompok 1 itu akan ke bagian bungkai bab 7 misalnya, atau bab 8. Bab 8. Bab 7 kan sudah selesai kita. Misalnya bab 8 bungkainya apa aja. Nah, jadi nanti Anda cari penjelasan tentang ini. Tentang bungkai yang ada di bab 8. Ya. Misalnya Toki no koto de aru, kemudian Tomiete aruiwa dan sebagainya. Nah, di sini masing-masing bungkai itu dibuat contoh kalimatnya. Kalimat yang ada di buku 1, kemudian Anda juga mencari 2, ya, masing-masing satu orang mencari contoh kalimat 2 atau membuat contoh kalimat, ya. Misalnya Toki no koto de aru itu contohnya apa? Kemudian contoh kalimatnya seperti apa? Maknanya seperti apa? Kemudian artinya seperti apa? Jadi nanti kayak semacam diskusi ya, kelompok ini misalnya contoh Toki no koto de aru. Di sini ada 2 contoh yang ada di buku ya. Nah, Anda tambahkan contoh ketiga dan keempat. Misalnya Nihon ni kita bakari no Toki no koto de aru. Watashi wa michi ga wakaranakute komatte ita. Mukuteki no tokoro made tsurete itte kureta. Gitu ya. Nah, berarti di sini ada yang terlewat. Nah, sono toki, sono hito ga ita, hito shinsetsu ni mokuteki ni. Nah, jadi yang merah-merah ini itu maknanya apa? Gitu. Kemudian bakari, kita bakari no koto de aru. Nah, di situ nanti contohnya adalah kasih penjelasan dalam bahasa Indonesia, kemudian kita jelaskan, kemudian kita kasih contoh 4. Ini yang ada 2 di sini, yang ada di buku. Kemudian kita buat contoh yang ketiga dan keempat. Nah, yang ketiga dan keempat itu nanti kita akan diskusikan. Yang pertama adalah lihat dulu contoh yang ada di bukunya, kemudian 2 contoh buat oleh kelompok, kemudian dijelaskan. Ya, di sini ada menggunakan kotobao tsukate tsukurinasai, misalnya seperti gitu. Jadi nanti kalau ada 10, di sini ada berapa ya? Ada 10 bung 1, 2, 3, 4, sampai 10, berarti Anda buat contoh. Kalau 25 berarti 20, ada 13, berarti ada 26 contoh yang dibuat oleh kelompok tersebut. Dari mana aja, boleh dari internet, boleh dari buku ajar, boleh dari skripsi, boleh dari jurnal gitu ya. Nanti Anda tinggal memahami contoh dari curete itu apa gitu ya misalnya. Nah, di sini ini curete misalnya. Ini curete di sini ada 3. Berarti harus tambahin 2 lagi. 2 contoh yang dibuat oleh kelompok. Ini diterangkan, yang ini diterangkan, yang 2 Anda buat dengan contoh mengikuti contoh yang ada di bungkai ke-13 ini. Kira-kira seperti itu ya. Ada yang bertanya? Jadi kita belajar memahami bungkai dan maknanya serta fungsinya. Kalau ada yang bisa dibuat, berarti nanti cerita itu artinya apa? Mengikuti misalnya. Di sini, kagaku no shimpo ni tsurete hitobito no saikatsu ga koujou shite ita. Jadi seiring dengan kemajuan teknologi, maka kehidupan manusia pun menjadi semakin
meningkat, kesejahteraan manusia pun semakin. Berarti nicilete di sini artinya seiring gitu. Jika nitace nicilete iana koto wasirete si mau daro. Seiring dengan perkembangan waktu, maka hal-hal yang tidak enak juga menjadi lupa. Ya. Jinko no fueru nicilete kukujatsuna sakai mondai ga okitekuru. Jadi nanti kita hanya membahas tentang bungkai ini, kemudian nanti saya akan kasih feedback apakah betul atau tidak. Nah, ada yang berbentuk PowerPoint, ada yang berbentuk Word. Nah, Word-nya itu yang dikumpulkan sehari sebelumnya dan PowerPoint-nya itu pada hari H ketika presentasi. Jadi di sini ketika Prilia presentasi bab 8 tanggal 2 itu ada bahannya akan dipresentasikan, dikirimkan ke saya terlebih dahulu, kemudian nanti saya cek, kemudian presentasi pada hari H pakai PPT gitu. Silakan formatnya saya mengikuti aja, kalau ada 10 bungkai berarti ada 10 PPT gitu. Silakan, ada yang mau bertanya tentang materinya? Jadi kita hanya mencari pola kalimat yang mirip dari, atau buat sendiri juga tidak apa-apa, asal bisa dipertanggungjawabkan. Untuk yang tidak hadir, ini betul ya, ada hanya 16 orang ya yang ada di kelompok ini. Kalau nanti yang menyusul, nanti seperti itu. Jadi kita tidak akan bahas yang bagian bumpo, bagian atau Kotoba, boleh ya, kalau ada waktu silakan aja. Hombung juga tidak akan bahas ya. Kecuali kalau kita mau melihat contohnya maka melihat hombung. Kemudian Chokai, Hyogeng Renshu ini juga saya tidak pakai. Hyogeng Renshu itu ada Hyogeng, latihan Hyogeng. Nah di sini kalau mau ditambahkan boleh, ini sebagai latihan aja tidak apa-apa ya, Hyogeng Renshu-nya. Tapi kita fokus ke Bungkei dan Hyogeng Renshu. Kalau yang Chokai itu saya tidak lagi membahas, termasuk kata Kotoba juga saya tidak akan bahas lagi. Karena itu hanya belajar di mandiri saja ya untuk kosakatanya dan dokai. Silakan, ada yang mau bertanya tentang materi perkuliahan untuk Hyogeng Bungkei ini atau Shochukyu Hyogeng ini? Nanti kita akan contoh, saya kasih contoh dulu di 2 pertemuan berikutnya ya, dengan presentasi bab 7. Nanti saya akan membuat PowerPoint dan makalahnya sebagai contoh. Silakan, ada yang mau bertanya? Ini ada yang bertanya di kolom chat. Oh, udah. Saya maaf masih belum bisa akses ke My Class, jadi belum bisa absen. Kayaknya masih belum terdaftar. Ripki Kurniawan, oh berarti Ripki Kurniawan itu masuk kelompok 8 aja ya. Ripki sang, hadir nggak di sini? Hadir Sensei. Kenapa belum KS? Kemarin agak terlambat Sensei. Ini baru Tapi sudah. Tapi sudah belum? Sekarang. Sudah kok. Oh kalau gitu saya add dulu di ini apa, di My Class ya. Ntar. Karena belum ada di sini. Ntar, saya berarti add secara manual saja. Shochukyu Hyogeng. Terus siapa lagi ya yang belum masuk? Ada yang belum terdaftar? Enroll user. Emailnya apa ya, Rifki San? Bentar saja. Rifki Kurniawan. Ini sudah tuh? Bukan, ini bukan emailnya. Oh iya Sensei. Itu ya oke. Saya kemudian student, kemudian enroll.
Oh, belum dikasih kelasnya ntar. Rifki. Ini bersama kelas B ya. Jadi ada 2 kelas. Yunas. Oke, Rifki sudah masuk ya. Kelasnya kelas B. Oke, coba masuk ke my class Mas Rizky. Bisa nggak? Sekalian absen. Bentar. Jadi press dulu. Ini masih belum penuh ya, apa tampilannya, maaf. Saya juga belum ngisi dengan lengkap. Udah Sensei. Nah ya, silakan absen Ya. di situ. Centang aja. Ya? Oke, sip, masih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jadi nanti 2 atau 3 kali pertemuan itu kita masih sesuaikan terlebih dahulu ya. Hari ini juga masih belum berhasil kita memakai conference di Blik Bubatan. Masih pakai yang ini dulu, yang MS Team. Mungkin minggu depan juga masih seperti ini, pakai MS Team terlebih dahulu. Kalau sudah lancar, nanti kita akan coba masuk ke Big Bubatan ini ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Jadi Rifki nanti masuk kelompok 8 ya. Ayo Sensei. Ya, jadi kelompok 8 itu nanti bersama Indra sama Dea. 3 orang. Nggak apa-apa 3 orang juga ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Selain Rifki. Nah, nanti kita kalau ini masih di kampung ya, belum pada pulang ke Jogja ya. Yang sudah di Jogja berapa orang ya? Coba ngacung dulu. Raise hand coba, yang sudah di Jogja. Anissa, terus Taufik sudah di Jogja. Oh, Rifki, Cynthia, terus Akma belum. Anissa, Cynthia, berarti baru 6, 5. Yang lain masih di daerah. Ya, masih di daerah ya, ini yang lain-lainnya ya. Belum kembali ke Jogja ya, berarti masih baru 5 orang. Yang udah baru 6 orang. Oke, kalau gitu nanti kita coba buat rencana perkuliahan offline ya, biar lebih kalau online ini terus ya kayaknya bosan ya. Nanti kita coba perkuliahan offline di kelas ya, untuk sekali-kali 4 kali lah berapa gitu ya, supaya kita ada pertemuan di tatap mukanya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, ada yang mau bertanya lagi enggak? Tidak ada? Kalau tidak ada, maka kita cukupkan perkuliahan hari ini sampai di sini ya. Penjelasan mata kuliah dan silabus nanti saya akan share di my class-nya untuk dilihat oleh Anda gitu ya. Ada yang bertanya lagi, silakan. Saya tunggu terlebih dahulu. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti semua setuju ya. Perkuliahan kita bentuknya presentasi kelompok mulai pertemuan keempat ya. Ketiga atau keempat? Ketiga ya. Nanti pertemuan ke-1, kedua, ketiga oleh saya dulu. Kita pertemuan keempat aja nggak apa-apa ya. Pertemuan keempat presentasi sampai pertemuan ke kelompok 8 kelompok. Siapa? Oke, kalau tidak ada maka saya tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan
Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Silakan dilanjutkan aktivitas berikutnya. Hari ini belum ada perkuliahan, baru penjelasan dan orientasi perkuliahan. Terima kasih. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar ya, Mina.